Proses penemuan persyaratan. Proses penemuan persyaratan di sini ada 4, yaitu pertama, menemukan dan analisis masalah. Kedua, yaitu menemukan persyaratan. Ketiga, mendokumentasikan dan menganalisis masalah. Keempat adalah manajemen persyaratan. Menemukan persyaratan atau fact-finding. Fact-finding adalah proses resmi yang menggunakan penelitian, pertemuan, wawancara, kuesioner, sampling, dan teknik lain untuk mengumpulkan informasi mengenai masalah, persyaratan, dan preferensi sistem. Jadi di sini fact-finding ini berfungsi untuk menemukan apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu sistem informasi menggunakan beberapa teknik. Di sini teknik penemuan fakta atau teknik fact-finding, ada sampling terhadap dokumentasi, form, dan database, ada meneliti dan mengunjungi situs, lalu ada observasi lingkungan kerja, ada kuesioner, wawancara, prototyping, dan JRP, Joint Requirement Planning. Etika penemuan fakta. Ketika seorang analis berusaha untuk menemukan fakta atau berusaha untuk mengobservasi langsung demi mendapatkan informasi, analis harus memproteksi keamanan dan privasi semua fakta yang telah dia dapatkan atau data-data yang telah dia dapatkan, karena data-data tersebut pasti berasal dari departemen-departemen lain, dan di sini data atau fakta atau informasi-informasi adalah informasi-informasi internal perusahaan yang sangat sensitif atau sangat penting ya. Lalu mendokumentasi dan menganalisis persyaratan. Saat analis sistem melakukan aktivitas penemuan fakta, ia perlu mendokumentasi informasi yang telah dikumpulkan secara terorganisir, mudah dipahami, dan bermanfaat. Ketika analis sistem mengumpulkan informasi itu harus didokumentasikan dengan baik, terorganisir. Jadi ketika dia akan menggunakan informasi tersebut atau timnya akan menggunakan informasi tersebut dapat dicari atau ditemukan dengan lebih cepat. Alat untuk mendokumentasikan penemuan awal dalam bentuk draft, yaitu bisa dalam bentuk use case untuk menjelaskan fungsi sistem, bisa dalam bentuk tabel keputusan untuk mendokumentasikan kebijakan bisnis, atau bisa dalam bentuk tabel persyaratan untuk mendokumentasikan tiap persyaratan. Selanjutnya, mendokumentasi dan menganalisis persyaratan. Di sini, tujuan analisis persyaratan yaitu untuk menemukan dan memecahkan masalah dengan persyaratan dan mendapatkan kesepakatan untuk semua modifikasi guna memuaskan seluruh stakeholder. Jadi analisis persyaratan di sini yaitu untuk memecahkan masalah sehingga sistem informasi yang dibuat itu sesuai dengan penggunaannya. Draft persyaratan memiliki masalah seperti, jadi di sini kita akan misalnya kita mendapatkan draft persyaratan. Isinya draft persyaratan yaitu masalah-masalah yang akan dicari atau ditemukan solusinya untuk sehingga dibuatkan sistem informasinya. Masalah-masalah dalam draft persyaratan di sini ada persyaratan kehilangan, misalnya missing requirement, persyaratan konflik, persyaratan ketidaklayakan, persyaratan overlapping, dan persyaratan ambiguous. Untuk mengurangi masalah karena terjadi perubahan dibutuhkan manajemen persyaratan.
atau persyaratan requirement. Ini salah satu outline laporan definisi persyaratan. Pertama ada pengantar yang terdiri dari tujuan, latar belakang, lingkup, definisi akronim dan singkatan, referensi. Kedua ada deskripsi proyek umum yang isinya berupa persyaratan fungsional. Yang ketiga persyaratan dan batasan, isinya ada persyaratan fungsional dan non-fungsional. Lalu ada kesimpulan, itu kesimpulan dari beberapa isu-isu penting. Dan terakhir lampiran. Lampiran ini biasanya berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen untuk menganalisis persyaratan. Lalu selanjutnya teknik penemuan fakta. Di sini teknik penemuan fakta yang pertama yaitu sampling dokumen, laporan, dan file. Jadi analisis sistem ketika akan fact finding atau menemukan fakta, dia bisa menggunakan teknik sampling dokumen, laporan, atau file. Biasanya sampling dokumen, laporan, atau file itu dia dapatkan dari departemen-departemen di mana sistem informasi itu akan dibuat di suatu perusahaan. Di sini ada beberapa jenis dokumen. Pertama yaitu dokumen yang menggambarkan fungsi bisnis, antara lain misi perusahaan dan rencana strategis, sasaran resmi atau goals, manual kebijakan yang menempatkan batasan sistem, prosedur pengoperasian standar, outline kerja, instruksi pekerjaan, form lengkap transaksi aktual, contoh database, dan laporan manual atau terkomputerisasi. Lalu ada dokumen studi atau desain sebelumnya yang dilakukan analis sebelumnya. Biasanya dokumen studi berisi atau digambarkan dalam bentuk flowchart dan diagram yang dilengkapi dengan kamus dan repositori proyek, juga dalam bentuk dokumentasi desain dan database, dokumentasi program, dan manual operasi komputer. Dokumen seperti apa yang menggambarkan masalah dan harus ditinjau kembali? Beberapa dokumen yang menggambarkan masalah itu biasanya berupa memo antar bagian, studi, waktu, kotak saran, komplit pelanggan, dan laporan. Jadi ada memo antar bagian, ada memo studi, ada memo waktu, kotak saran, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada dokumen tentang catatan keuangan, penilaian prestasi kerja, peninjauan ukuran kerja, laporan operasi terjadwal. Lalu ada juga dokumen permintaan proyek sistem informasi yang sebelumnya. Di teknik penemuan fakta ada cara untuk mengambil sampel. Jadi kita tidak perlu untuk mengambil semua data yang ada di perusahaan, tapi kita ambil beberapa dokumen yang penting dengan ukuran sampel yaitu 0,25 kali certainty factor atau kesalahan yang dapat diterima. Misalnya desired certainty, kepastian dokumen yang diinginkan adalah 95. Berarti certainty factor atau faktor kepastiannya yaitu 1,960. Apabila 90 certainty factornya maka 1,645. Dan untuk 80 desired certainty factornya 1,281. Misalnya analisis menginginkan 90% kepastian dari dokumen-dokumen yang ada, maka ukuran sampelnya yaitu 0,25 dikali 1,645 dibagi 0,1 pangkat 2 sama dengan 68. Artinya analis sistem atau analis perlu mengambil sampel 68 invoice untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan. Misal di antara 10 invoice ada satu
invoice yang berubah dari aturan. Maka untuk ukuran sampelnya yaitu P di sini yaitu proporsi invoice dengan varian P dikalikan 1 min P dikali 1,645 dibagi 0,1 kuadrat. Jadi 0,1 dikali 1 dikurangi 0,1 dikali 1,645 dibagi 0,1 kuadrat sama dengan 25 invoice. Selanjutnya adalah penelitian dan mengunjungi situs. Jadi di teknik penemuan fakta ini adalah mencari domain masalah atau sumber masalah atau tempat berasalnya satu masalah. Kebanyakan masalah yang biasa terjadi sudah ada yang telah memecahkannya atau sudah ada formulanya. Biasanya formula atau metode pemecahan masalah tersebut bisa ada di jurnal, buku, atau kita bisa dapat di artikel-artikel yang ada di internet. Jurnal perdagangan komputer dan buku-buku referensi merupakan sumber informasi yang bagus. Dengan kemajuan cyberspace saat ini, analis jarang harus meninggalkan meja kerja mereka untuk melakukan penelitian. Jelajahi internet dan intranet via komputer dapat memberikan jumlah informasi yang tak terhingga. Jadi penelitian untuk sumber-sumber datanya atau dokumen kita bisa lihat atau cari di internet. Atau kita juga bisa memanfaatkan suatu komunitas, misalnya kita tergabung dengan salah satu komunitas asosiasi for information system atau komunitas asosiasi untuk sistem informasi. Kita bisa gunakan internet atau media sosial yang ada sekarang untuk saling bertukar informasi lewat suatu komunitas. Selanjutnya yaitu observasi lingkungan kerja. Di sini yaitu observasi adalah teknik penemuan fakta di mana analis sistem turut berpartisipasi atau hadir langsung atau menyaksikan seseorang yang sedang melakukan aktivitas untuk mempelajari sistem. Untuk observasi ini kita ada keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya pertama, data yang dikumpulkan berdasarkan observasi dapat sangat reliable karena kita melihat secara langsung ya lingkungan kerjanya. Lalu analis sistem dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Observasi relatif tidak mahal dibandingkan teknik penemuan fakta yang lain. Observasi memberikan peluang kepada analis untuk melakukan pengukuran kerja. Kelemahan dari observasi lingkungan kerja yaitu orang merasa tidak nyaman saat diawasi sehingga perilakunya berbeda dari biasanya. Jadi perilaku responden kita sehari-hari dengan perilaku ketika dilakukan tes atau observasi itu berbeda. Lalu pekerjaan saat diobservasi tidak memasukkan tingkat kesulitan tinggi. Karena perilakunya berbeda, mereka cenderung pada saat diobservasi mereka melakukan kegiatan atau aktivitas-aktivitas kerja yang lebih gampang. Lalu beberapa aktivitas sistem dapat terjadi di saat tidak wajar. Misalnya ketika kita observasi, kita tidak tahu kalau hari itu adalah musim-musim peak season atau musim-musim jadwal-jadwal yang padat, sehingga mungkin di saat jadwal-jadwal puncak itu terjadi beberapa komplikasi atau konflik di sekitar departemen. Lalu ada tugas yang diobservasi adalah subjek untuk tipe interupsi. Karena aktivitas ketika kita observasi kadang-kadang aktivitas yang mereka lakukan itu aktivitas-aktivitas yang gampang. Jadi objek di saat dilakukannya observasi mereka itu tipe-tipe yang mereka itu tidak terlalu fokus terhadap pekerjaan mereka sehingga mereka mudah apabila kita ajukan pertanyaan ketika observasi. Yang terakhir yaitu pekerja melakukan pekerjaan sesuai prosedur karena sedang diawasi.
Selanjutnya, untuk petunjuk untuk mengasah keterampilan observasi ada 9. Pertama yaitu tentukan siapa yang akan diobservasi, respondennya siapa atau apa, objek kita punya tujuan atau objek apa yang mau diobservasi, di mana observasi akan dilaksanakan, kapan, mengapa observasi perlu dilakukan, dan bagaimana observasi akan dilaksanakan. Kedua yaitu kita harus mendapatkan izin mengobservasi terlebih dahulu dari supervisor atau pihak yang berkepentingan. Ketiga, informasikan siapa yang akan diobservasi. Keempat, tetaplah rendah hati, karena kita membutuhkan suatu data yang sangat penting, kita tetap harus rendah hati dan memperhatikan etika kita ketika observasi. Kelima, buatlah catatan selama atau setelah observasi. Keenam, tinjaulah kembali catatan observasi dengan individu yang berkepentingan. Jadi kita benchmark, kita membandingkan antara hasil yang kita dapat diobservasi dengan misalnya supervisor yang ada di lingkungan kerja tersebut. Yang ketujuh yaitu jangan mengganggu individu saat bekerja. Jadi ketika kita akan melakukan atau menanyakan sesuatu terhadap responden ketika dia bekerja, kita harus permisi dahulu. Ke-8, jangan fokus pada hal-hal kecil. Ke-9, jangan membuat anggapan sendiri. Jadi hasil observasi diharapkan tidak terlalu subjektif. Teknik penemuan fakta selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner di sini yaitu berupa dokumen yang bertujuan khusus yang mengizinkan analis untuk mengumpulkan informasi dan pendapat dari responden. Jadi kuesioner di sini isinya berupa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diisi langsung oleh responden. Tipe kuesioner ada 2, yaitu free format kuesioner atau kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka ini isinya yaitu berupa pertanyaan dengan jawaban yang bebas. Yang kedua yaitu fixed format kuesioner atau kuesioner tertutup. Di sini kita sebagai analis membuat pertanyaan kuesioner untuk kuesioner tertutup sekaligus dengan jawabannya. Jadi responden tinggal memilih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Ini adalah kuesioner yang free format kuesioner. Contohnya ada di samping. Didesain untuk membolehkan pengguna memberikan jawaban dengan lebih bebas. Lalu ini contoh untuk kuesioner fixed format kuesioner. Kuesioner yang terdiri dari pertanyaan yang mengharuskan responden memilih satu jawaban dari beberapa jawaban yang telah ditentukan. Di sini kuesioner mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya kuesioner yaitu kuesioner dapat dijawab dengan cepat. Kuesioner tidak terlalu mahal. Kuesioner membolehkan individu untuk tidak mencantumkan nama responden. Karena di kuesioner kita biasanya ukurannya berupa jenis kelamin atau pekerjaan atau usia. Lalu yang terakhir keunggulannya yaitu jawaban dapat ditabulasikan dan dianalisa. Kelemahan dari kuesioner yaitu jumlah responden kadang tidak banyak. Responden tidak terlalu memperhatikan semua pertanyaan. Kuesioner cenderung tidak fleksibel. Analis tidak bisa menganalisis bahasa tubuh responden karena kadang ketika kita membagikan kuesioner kita juga bisa lewat online. Jadi kita tidak tahu bagaimana si responden itu mengisi kuesioner kita. Apakah fokus ataukah dia terinterupsi oleh hal-hal yang lain. Selanjutnya, kelemahannya yaitu tidak bisa secara langsung mengklarifikasi jawaban kepada responden. Yang terakhir yaitu sulit membuat kuesioner yang bagus. Jadi, mungkin membuat kuesioner itu mudah, cuman kuesioner untuk mendapatkan informasi yang bagus itu kurang bisa dilakukan sampai saat ini.
Ada beberapa proses untuk mengembangkan kuesioner, yaitu pertama, kita tentukan dari mana mendapatkan fakta dan opini. Yang kedua, tentukan apakah pertanyaan bersifat bebas atau terikat. Lalu, susun pertanyaan dan periksa urutannya. Keempat, pertanyaan tidak boleh bias atau opini kita pribadi. Kelima, uji pertanyaan dengan sampel kecil. Misal kita uji pertanyaan kita dengan sampel misal 3 orang atau 5 orang terlebih dahulu. Lalu yang terakhir yaitu diduplikasikan dan didistribusikan. Setelah kuesioner selesai, kita membuatnya, kita aplikasikan perbanyak. Lalu kita mulai bagi-bagi ke responden-responden atau sampel-sampel responden yang akan kita bagi kuesionernya. Lalu teknik penemuan fakta selanjutnya ada wawancara atau interview. Di mana wawancara atau interview ini adalah teknik penelusuran fakta di mana analis sistem mengumpulkan informasi dari individu melalui interaksi face-to-face. Wawancara atau interview ini berarti kita melakukan kegiatan tanya-jawab secara langsung dengan responden ya. Tipe wawancara juga ada dua, pertama unstructured interview dan structured interview. Unstructured interview biasanya terdiri dari satu tujuan atau topik dan beberapa pertanyaan spesifik. Jadi kita kalau di unstructured interview kita tentukan tujuannya terlebih dahulu, tujuan kita untuk menginterview, lalu ketika interview dilakukan kita kembangkan sendiri pertanyaan-pertanyaan tanpa kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tertulis. Lalu kalau struktur interview, kita persiapkan dahulu topiknya apa, beberapa pertanyaan yang akan dibuat, pertanyaannya apa saja kita harus list dulu, kita harus atur, kita organize dulu list pertanyaan tersebut, baru kita lakukan kegiatan wawancara. Bagaimana melakukan wawancara? Pertama yaitu kita dengan memilih responden. Kita pilih responden dan target responden. Kedua, menyiapkan wawancara. Kita siapkan ruangannya, kita siapkan waktunya, kita siapkan peralatan untuk kegiatan wawancara. Ketiga yaitu tindak lanjut wawancara atau dilaksanakannya wawancara. Nomor 4 yaitu mendengarkan. Ketika kita wawancara sebagai wawancara, kita harus pintar mendengarkan orang ketika dia sedang berbicara atau menjelaskan. Kelima yaitu bahasa tubuh dan proxemics. Jadi di sini yaitu kita harus pintar, analis harus pintar dalam membaca tubuh orang. Untuk proxemics di sini yaitu hubungan antara orang dengan ruang di sekeliling mereka atau lingkungan. Jadi ketika responden kita sedang diwawancarai dengan lingkungan yang berisik, bagaimana respon mereka, atau ketika mereka sedang diwawancari. Tipe pertanyaan yang harus dihindari ketika wawancara. Pertama yaitu pertanyaan-pertanyaan dengan muatan tertentu. Seperti, apakah kolom-kolom ini harus ada pada laporan? Pertanyaan seperti tersebut menggiring opini pribadi dari orang yang diwawancarai terhadap pokok masalah. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Seperti, Anda tidak akan menggunakan operator kode bukan? Atau apakah Anda akan menggunakan sistem informasi kepegawaian atau enggak? Pertanyaan ini menggiring orang yang diwawancarai untuk menjawab tidak. Jadi hindari pertanyaan tersebut. Ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berprasangka. Contohnya,
berapa banyak kode yang kita butuhkan untuk food classification pada inventory file. Jadi di sini itu jawabannya bisa berupa mungkin atau saya rasa 20. Jadi tipe pertanyaan bias seperti ini akan mempengaruhi orang yang akan diwawancarai atau yang sedang diwawancarai. Tujuan wawancara adalah untuk menyelidiki, bukan untuk mengkritik. Selanjutnya persiapan. Jadi pas lagi jadi ketika wawancara kita sebelumnya harus melakukan persiapan dahulu sebagai berikut. Di sini ada petunjuk wawancara. Misalnya di sini ada kita bikin prosedur wawancaranya terlebih dahulu. Nah, time allocated, ada waktu yang dialokasikan. Terus di sini juga ada interviewer question or objective atau sasaran pertanyaan wawancara. Lalu di sampingnya ada interview respon atau respon orang yang diwawancarai. Ini termasuk dalam wawancara jenis struktur interview ya. Jadi sudah dipersiapkan sebelumnya. Ini salah satu contohnya. Di sini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, dan seterusnya. Di sampingnya ada responnya. Nanti kita tuliskan jawaban responden seperti apa. Persiapan wawancara yang harus dilakukan, pertama bersikap sopan, berpakaian yang sopan dan rapi, menyimak dengan baik, good listener, terkontrol, menyelidiki, kita mampu untuk menyelidiki atau mengamati, amati perangai dan komunikasi nonverbal. Sebagai good listener, kita juga harus sabar, buatlah interview yang nyaman, dan kita harus mengontrol diri kita, emosi kita ketika wawancara. Yang harus dihindari ketika wawancara yaitu melanjutkan interview yang tidak perlu. Jadi apabila sudah keluar dari topik, kita stop. Menganggap jawaban sudah final atau tidak ada alternatif lain. Jadi kita ketika mewawancarai orang, kita harus mengembangkan pertanyaan. Jangan sampai pertanyaan tersebut stop hanya pada pertanyaan-pertanyaan kecil. Menyatakan petunjuk verbal atau non-verbal. Menggunakan jargon. Menunjukkan prasangka pribadi. Banyak bicara daripada mendengar. Membuat asumsi apapun. Jangan banyak membuat asumsi ketika kita mewawancarai orang. Lalu menggunakan perekam. Jadi ketika kita akan menggunakan perekam atau recorder, kita harus meminta izin dari si narasumber. Lalu teknik penemuan fakta yang selanjutnya itu dengan membuat prototyping atau prototyping penemuan, tindakan membuat representatif skala kecil atau model kerja dari persyaratan pengguna untuk menemukan atau menguji persyaratan tersebut. Jadi kita bikin prototype-nya, kita uji, dari situ kita akan menemukan kelemahan atau kelebihan dari sistem informasi setelah dites oleh pengguna skala kecil. Lalu keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya, pengguna dan pengembang dapat bereksperimen, dapat menentukan kelayakan dan kegunaan sebelum pengeluaran biaya yang tinggi. Sebagai mekanisme pelatihan juga, lalu membantu membangun rencana pengujian sistem dan dapat meminimalisir waktu untuk penemuan fakta. Kelemahannya, dalam pengembangannya harus ada training atau latihan. Lalu pengguna dapat mengembangkan harapan-harapan yang tidak realistis. Jadi ketika kita membangun prototipe, kadang pengguna yang akan mengetes prototipe tersebut melakukan sedikit saran dengan atau harapan-harapan yang mungkin tidak realistis terhadap sistem informasi yang akan dibuat.
lalu kemungkinan dapat mengulur jadwal pengembangan karena adanya masalah mungkin atau harapan-harapan yang tidak realistis tersebut. Jadi mungkin itu dapat mengulur jadwal pengembangan untuk sistem informasi yang akan kita bangun. Teknik penemuan fakta yang selanjutnya yaitu Joint Requirement Planning atau JRP. JRP di sini merupakan proses yang dilakukan dengan mengadakan pertemuan kelompok terstruktur. Hampir kayak FGD ya, Focus Group Discussion. Tapi untuk Joint Requirement Planning ini ada beberapa staff-staff atau stakeholder yang ikut juga berperan. Tujuan dari JRP ini yaitu untuk menganalisis masalah dan mendefinisikan persyaratan. Partisipan JRP dapat berupa scribe, pencatat, lalu ada fasilitator, ada sponsor, ada pengguna dan manajer, dan juga staf IT. Bagaimana merencanakan sesi JRP? Pertama, kita akan memilih lokasi untuk sesi JRP. Kita sediakan gedung atau ruangannya. Kita sediakan peralatannya, baik proyektor atau konsumsi yang harus disediakan. Lalu setelah kita memilih dan mempersiapkan lokasi untuk JRP, kita memilih partisipan JRP. Seperti yang tadi ya, partisipan JRP misalnya ada pencatat, fasilitator, sponsor, pengguna atau manajer, dan staf IT. Lalu menyiapkan agenda sesi JRP. Kita melakukan penjadwalan untuk sesi JRP dan jadwal acaranya dari mulai sampai pengambilan keputusan. Strategi penemuan fakta di sini ada berupa mempelajari dokumen, form, laporan, dan file yang ada. Bisa observasi sistem saat sistem tidak bekerja atau ketika sistem informasi sedang tidak digunakan oleh pengguna. Lalu lakukan wawancara atau sesi kerja kelompok. Bisa strategi kita menggunakan prototipe penemuan. Lalu kita juga harus menguji fakta atau tindak lanjut. Ini adalah salah satu contoh dalam mempersiapkan letak atau lokasi atau ruangan untuk sesi JRP. Di sini dapat kita lihat ada pengguna dan manajer yang dibuat dengan posisi huruf U, lalu ada IT profesional, ada scriber atau pencatat. Di situ juga ada keterangan alat-alat yang digunakan, ada workstation, ada printer, ada proyektor, juga ada komputer. Ya, di sini dapat dilihat secara lengkap bagaimana sesi JRP atau tata letak ruang sesi JRP. Oke, demikian pertemuan 7 yaitu tentang teknik penemuan fakta. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.